Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih ditemenin sama Nathan, Ayla, dan juga ada Kak Andri. Nah, Smart Viewers, sekarang kalau misalnya tadi kan kita udah lihat nih hasil foto-foto dari Kak Andri. Sekarang giliran kita menyaksikan Nathan untuk pamer kembali. Pamer bilangnya ya. Coba ya. Kita lihat Smart Viewers ini, gue kaget nih. Aduh, takut gue. Sekarang Nathan mau ngeliatin hasil. Sebelum dikomenin, gue mau cerita dulu. Ada foto saya, kenapa, Tan? Gue mau cerita dulu. Dari yang foto yang sebelah kanan. Oh enggak, kan setiap slide ini udah ada yang kanan, yang ada yang pakai baju Binus TV. Ini gue pengen bilang, jadinya Binus TV. Jadi ini dari setiap slide ini udah gue kasih udah dipersiapkan. nama. Tadi Kalau sekedar ini info, tadi sebelum Kak Andri masuk ke room, dan pokoknya sebelum recording juga, Nathan tuh udah bilang kayak, ini ceritanya apa ya? Gue gak mau kalah sama Kak Andri. Gue gak mau kalah, gue harus tahu. Gue harus bikin ceritanya dulu. Kompetitif banget orangnya. Tapi ini sangat receh ya. Kalau ini pokoknya potret muka. Pokoknya sisanya, ini potret yang penting kelihatan mukanya lah. Kalau yang sisanya ntar beda-beda lagi. Sangat, ya oke itu doang ya. Sangat pendek ceritanya. Nah, kalau yang sebelah kanan nih, gue pertama kali akhirnya pakai SLR, terus pakai flash. Yang flash eksternal kan ada di hot show-nya kan, dicolok. Nah, itu gue baru tahu ternyata buat teman-teman mungkin juga kalau di kamera analog itu, ntar kayaknya ada di deket. Mana ya kamera? Pokoknya itu bener-bener pamer. Mau ngeliatin kameranya deh nih. Aduh, gue simpen nih. Oh, bentar ya guys. Ntar gue inget dulu. Nah, itu di 60 ada gambar petir kan ya? Di Sinkron. Iya, nah baru tahu ternyata kalau misalnya kamera SLR ini, kalau misalnya pakai flash harus di settingan 60 ternyata. Aduh, capek. Ternyata baru tahu kalau misalnya ada settingan-settingannya. Jadinya memang kalau buat teman-teman juga nih Smart Viewers yang lagi di rumah pengen main analog, banyak ini sih di beberapa roll pertama pasti eksperimen belajar-belajar gitu untuk biar tahu settingan-settingannya. Jadinya ya jangan mulai dulu kalau dari gue pribadi ya. Kan gue orangnya lumayan ya. Pengeluaran itu gue jaga-jaga. Jadi kalau misalnya pertama itu mungkin pakai yang roll film yang terjangkau dulu lah gitu. Nggak usah yang pakai asa-asanya tuh sampai 800, 1600 itu kan biasanya udah wow. Gitu kan. Iya. Okay. Kalau yang kanan ini karena kan emang niatnya mau ngetes doang, jadi memang nggak bisa diargumentasikan gitu. Nggak bisa diadu argumen gitu. Okay. Tadi gue pikirnya mau foto potret pekerja TV ya, kan Binus TV kan. Kalau itu yang mau ditampilkan agak geser kanan sebenarnya, biar tripod sama kameranya lebih kelihatan. Itu nanggung. Iya sih. Gitu. Kalau cuma potret biasa, justru ke kiri aja, kameranya jangan nanggung gitu. Ini posisi kamera nanggung nih di frame-nya. Iya sih, benar. Oh iya, ini boleh. Iya, iya. Sebenarnya ini bisa dilakukan di post pro ya, kalau kita di cut framingnya ya. Di framing maksudnya. Kita cropping aja gitu. Cropping kok framing. Karena di rules di dunia fotografi cropping itu nggak jadi masalah. Di jurnalistik juga dibolehkan. Yang nggak boleh itu menambah atau mengurangi objek yang ada di foto. Oke, seperti itu. Kalau di cropping masih aman. Kayaknya sih adjustment scanner. Jadi tiap lab kan punya adjustment beda-beda tuh. Gitu. Untuk settingan itu nggak bisa disamain. Gitu. Iya. Makanya ini dari satu roll tapi belang ya. Iya itu aku makanya nggak paham juga sih. Nggak ngerti. Iya makanya. Gitu. Filmnya C200 ini kayak film C200. Kayak film bulk ya. Kayak Kodak Vision expired. Warnanya lari. Yang kiri ya? Yang kiri, yang kanan juga. Oh, yang kanan juga? Warnanya terlalu... Kalau C200 dia... Kalau ini kan agak kuning ya? Iya, agak kuning kehijauan. Iya. Jadi gini, cucian itu juga ngaruh sama hasil. Jadi banyak yang lab, kita ngomongin cucian nih, dia misalnya punya cairan 1 liter. 1 liter cuman buat 10 roll. Nah, setelah 10 roll dia harus ganti nih ke cairan baru. Nah, kadang lab itu suka nggak sempat atau
malas ganti karena mungkin cost-nya mahal. Nah, dipakailah buat nyuci film ke-11, 12, 13. Nah, itu yang kadang-kadang warnanya lari. Oh gitu. Jadi cairan itu ada batasnya, batas maksimal berapa roll. Iya, paham. Makanya mungkin buat tadi cairan yang udah agak-agak udah basian nih. Tiba-tiba Nathan masukin itu ngedrop film sama dia, ya udah deh tanggung. Sekalian. Aku juga ngedrop berarti Tan. Ngedrop filmnya 1 jam sebelum tutup. Makanya harus ganti lagi, udah langsung lah. Gitu. Kemungkinan kayak gitu. Nah, kalau yang ini buat teman-teman Smart Viewers juga kali ya. Kalau ini dua-duanya kebetulan roll pertama nih. Jadi roll pertama pasti biasanya memang kalau pasti ada yang setengah kebakar gitu lah ya, Kak Andri, bener ya? Pasti untuk kamera nggak semua ya. Jadi yang auto winding tuh rata-rata nggak ada. Kalau auto winding ya, memang yang kalau auto winding. Kayak F100 gitu. Karena begitu dia nge-roll dia langsung masuk ke frame pertama. Langsung frame pertama. Ini kan kebakar karena memang kita nge-load awal ada sebagian yang masih terekspos. Kurang pas ya. Jadi begitu dipakai. Jadi memang ini kalau nggak salah nge-load di awal tuh dia cuma ngebuang 2 kalau nggak salah. 2 atau 3 frame. Jadi frame keempat itu belang sebenarnya. Udah ada bagian yang sudah terekspos. Yang keempat gitu ya. Sebagian udah terbakar, sebagian terekspos sama gambar yang baru difoto. Nih lucunya kalau tadi kan Kak Andri bilang frame keempat kan. Nah kebetulan yang foto kanan ini kayaknya frame ke-7 atau ke frame ke-8 nih. Karena ini kebetulan foto slide pertama aku pakai kamera pocket pertama kali beli. Pokoknya pertama kali main kamera analog lah. Datang ke kantor. Foto. Dibuka dong, yang bener aja. Masalahnya kan kalau yang pocket kan kalau misalnya dibuka kan dia langsung winding sendiri kan, kayak bunyi. Lagi kerja di komputer terus tiba-tiba ini kayak suara kebuka, lihat ke belakang. Gila men, yang bener aja dibuka. Gue kayak, men, yang bener. Gue udah langsung kayak lemes banget. Gue udah kayak, men itu udah foto ada kali. Nah, akhirnya semenjak itu Kak Andri, jadinya aku itu bener. Selalu akhirnya kelihatan nggak nih? Selalu akhirnya semenjak itu semua kamera analog aku, nih aku lakban. Biar kagak ada yang buka-buka lagi, bodo amat dah. Misalnya udah capek banget gue tuh. Soalnya kejadian 2 kali, bukan cuma kamera analog tapi yang Instax tuh. Yang Instax juga. Jadi dibuka kan. Itu kan lumayan ya, 1 kali jepret 13.000, 15.000 ada kali. Itu udah langsung gue lakban aja, udah capek gue. Kalau itu si Abi juga ngeliat kan, terus dia, itu kenapa backdoor-nya rusak? Enggak, ini karena orang-orang ngantor aja memang belum ngerti buat iseng aja, nggak tahu dasar kurang aja. Bahaya sih emang. Capek gue, makanya akhirnya semua kamera analog gue udah gue lakban aja udah biar kagak ada yang buka. Kayak soalnya kan tricky banget sih ini. Menurut gue hasil analog motret konser yang menurut gue sudah cukup bagus ya, karena memang pakai digital pun motret konser itu tricky banget gitu. Nggak bikin 1-2 kali jadi gitu. Nathan di atas awan. Karena memang permainan lampu itu mempengaruhi exposure, kemudian screen di belakang mempengaruhi mood foto gitu. Yang kanan nih kayaknya mulai bergeser ya videonya, videonya mulai gambar, jadi lu capture, terus ya udah jadi kayak bergerak tulisan pamungkasnya gitu, kayak double exposure. Ini juga kalau misalnya dilihat, ini kan akhirnya yang kanan kan makin tenggelam ya. Ya karena lagi euforia kan, lagi karena tremor. Tenggelam deh gue. Dari yang gue kiri. suka yang kiri sih. Oh gitu? Waduh, makasih. Berikutnya, ini adalah hasil yang sebelah kiri ini hasil saya akhirnya pertama coba memang hunting untuk keluar pakai Canon karena ini setelah berhasil yang kata foto tadi tuh di studio sama saya yang gayanya gini. Akhirnya pengen nyoba, ini udah nemu nih. Ramuannya kayaknya settingannya atau bla 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 kayak gini aman nih. Akhirnya pergilah. Ini yang sebelah kiri ini pakai yang ASA 400 cuman lupa pakai ekstra deh, Fuji ekstra 400 ya. 400. Yang kiri. Kalau yang kanan ini pakai roll film yang sama
sama Pamungkas tadi pakai yang Ultra. Portra 800 gitu. Gimana dari Kak Andri mau ada kalau saya pribadi ya, saya suka banget sih yang kiri sih kalau saya ya. Kayak kelihatannya ampun banget gitu kayak semuanya lagi. Emang alasan lain kali Tan suka banget yang kiri, kenapa tuh Tan? Ini di direct dua-duanya. Yang kiri, kanan di direct. Edit. Hah? Direct. Dua-duanya di direct. Iya, kayak nggak di direct ya. Deg-degan gue. Yang kiri oke. Cuman kalau menurut gue gini, background rumput yang ungu itu ngeblend sama rambut ya. Tuh, jadi kalau misalnya lu bisa geser sedikit, jadi warna belakangnya itu benar-benar hijau doang, kemudian bawah bergaris ada kursi coklat garis-garis tuh lebih enak lah gitu. Kalau ini kayak ke distract sama yang rumput ungu itu, tapi overall sih bagus, candidnya dapet. Ini siapa? Orang kenal apa? Dua-duanya teman. Oh, oke. Teman Tan. Yang satu berharap lebih sih. Enggak, bercanda. Dia curhat. Dia ngebocorin sendiri, aneh banget. Bercanda. Modus bilangnya foto-foto ya. Hunting. Bagus sih. Dua foto ini punya mood yang berbeda sih. Tapi sama-sama bagus gitu. Yang kanan ketidakteraturannya justru bikin jadi tambah menarik kalau menurut gua. Dengan rambut yang tidak terlalu diatur gitu. Oke. Karena matanya udah bicara, asik. Gitu kan. Tapi kalau dari Kak lebih prefer kiri atau kanan? Kalau lu prefer kiri ya? Iya pasti. Dari fotonya, dari orangnya juga. Gua nggak bisa milih karena dua-dua punya mood yang berbeda gitu. Oke. Tapi kalau misalnya mau dibilang mengenai mood ya, secara singkat aja nih karena kebetulan Zoom meetingnya juga udah mau mentok nih. Kalau yang sebelah kanan, mood yang didapat dari Kak Andri pertama kali ngeliat impressionnya seperti apa sih? Lebih cool aja. Gitu. Lebih cool tapi beauty shotnya masih dapat sih, feminimnya masih dapat. Kalau yang kiri ya Nathan yang bisa jelaskan itu. Iya bener. Boleh jawabannya boleh. Nela komen. Kalau misalnya foto yang kiri gimana Nel? Ya apa ya? Diriku apa ya? Kalau misalnya yang kiri, yang kanan Tan? Yang kiri, Anggun kan ya? Anggun nggak? Iya Anggun Tan. Oh pakainya dia sebutin iya Anggun. Bener-bener aneh banget. Aduh capek gue. Ya udah sih Tan. Gue setuju sama yang lebih paham soal fotografi daripada gue. Oke. Nah, itu dia Smart Viewers ya. Ada beberapa hasil dari foto gue. Terima kasih Kak Andri masukannya ya. Saya sangat terpukau tadi. Terima kasih sudah dikomentarin Anggun ya Tan ya. Yang Anggun itu butuh banget pengakuannya tuh di foto itu sebenarnya sih. Kayak makanya ditaruhnya paling terakhir gitu kan. Iya emang sengaja gue taruh paling terakhir. Biar ada punchline-nya di belakang. Kira-kira alasan kenapa bisa melonjak itu harganya. Ada tahu mungkin kalau di kalangan teman-teman yang penjual sih stok barang memang agak susah didapat gitu. Karena kan beberapa teman-teman yang biasa jualan film tuh suka ngambil dari Hong Kong tuh. Ada penjual di sana, distributor, dia ngambil ke Hong Kong, dan kemarin tuh kan Hong Kong sempat ada masalah politik ya, demo berbulan-bulan. Nah itu mulai berasa imbasnya gitu. Jadi stok di sini habis, teman-teman nggak bisa ngambil ke sana. Ada juga yang sistemnya mungkin pembeliannya melalui online secara masif besar, kemudian di sini terganjal sama bea cukai misalnya. Atau justru di sana karena penerbangan juga katanya sih nggak banyak ya karena ya ada masalah itu tadi. Jadi barang banyak yang tertahan, terus ditambah pandemi sekarang gitu. Jadi banyak faktor sih sebenarnya yang mempengaruhi harga itu jadi cukup mahal gitu. Gitu. Makanya sekarang ya kalau ada film dihemat-hemat lah. Kalau nggak penting banget, nggak usah. Bener. Tapi mahal banget sekarang film. Iya. Tapi ini memang akhirnya imbasnya ujungnya jauh juga karena ujung-ujungnya aku lihat kalau lab sendiri memang harga untuk nyucinya kan masih sama ya.
Masih. Untuk antara 40-50. Tapi nggak tahu ya, 50. ketika chemical kan mereka butuh cairan juga bahan bakunya. Kalau ikut naik pasti harga akan naik juga tuh naik. Untuk terakhir aku nyuci kemarin bulan Agustus sih masih sama ya. Nah itu dia mungkin problemanya nanti ya gue ya cukup concern aja sih dengan memang di dunia analog ini karena nanti kalau misalnya harga chemical naik juga nanti imbasnya orang udah mulai takut gitu kan buat masuk karena baru lihat harganya aja tidak bener-bener kan, serem aja. Mungkin Nathan mau buat lab cuci sendiri. Waduh. Kan bisa juga kan. Sabar, nanti dulu Bu, sabar. Satu-satu. Saya fokusin dulu nih dari jepret-jepretnya gitu. Baik. Kan siapa tahu gitu mau kayak. Iya, who knows ya. Who knows ya. Nanti kita Nathan Lab. Nathan Lab. Kalimalang Lab. Kalimalang Lab. Kan udah ada Rawa Lab di Rawamangun. Kalimalang belum ada guys. Jangan mau kalah Tania. Jangan mau kalah. Betul. Nah, itu dia ya. Nah, tadi juga dari Kak Andri kan udah sebut nih, sebenarnya bisa langsung kita patahin tadi untuk ngomongin buat teman-teman kan masih bisa belajar semuanya dari rumah. Nah, ya, Kak Andri sendiri nih kan ada kelas-kelasnya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa kegiatan ikutin, boleh di-sharing Kak, ada apa? Oke, kebetulan gua ini ngebentuk satu komunitas foto ramean namanya, disingkat PWR. Biasanya kita tiap bulan itu hunting, di situ kita belajar ya, ketemu teman baru, belajar bareng, ada narasumber tersendiri yang bisa kita ajak diskusi. Nah, karena masa pandemi, kemudian PWR ini bikin sebuah kelas yang kelasnya itu bisa dilakukan secara daring, secara online. Kebetulan gua yang jadi mentor di situ. Kelasnya itu durasinya sih sebenarnya 1,5 jam, kita teori, kemudian kalau ada yang mau ngebahas tentang foto yang seperti Nathan lakukan tadi, kita bisa diskusi bareng-bareng, gitu. Nah, itu kelasnya setiap Selasa jam 20, biasa sih 1,5 jam, cuman kadang kita bisa sampai jam 11, setengah 12 malam gitu, ngebahas tentang foto. Biayanya murah saja, tidak semahal Portra 800. Biayanya cukup 100.000 tapi dapat ilmu yang cukup bermanfaat, dapat teman. Gitu sih. Ada kelas praktek juga sebenarnya. Kemarin sebelum PSBB tahap 2, kita ada kelas sempat 7 kali pertemuan, beda-beda peserta. Di situ kita teori sama praktek langsung. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya kamera, nggak punya film, kita bayar langsung, nanti dipinjemin kamera SLR, langsung dapat film, langsung dicuciin, tinggal datang, duduk, dengarkan, langsung praktek. Nah, gitu sih. Oke. Paling. Berarti setiap Selasa itu kelasnya bakalan selalu ada ya? Ya, selalu ada. Akan selalu dimentorin oleh Kak Andri langsung. Betul. Oke. Daftarnya lewat itu ya, Instagram @pwr_kelas. Oke. Nah, boleh sekalian dikasih tahu Kak Andri untuk sosial media untuk ngikutin kegiatan-kegiatan Kak Andri serta betul. juga mungkin yang dapat berhubungan dengan Kak Andri gitu. Kalau gue sekarang Instagram untuk showcase foto-foto analog gitu. Kalau di website lebih ke komersil fotografi, andridilindra.com. Kalau Instagram @andridilindra. Untuk komunitas fotografi analog, teman-teman bisa follow @photowalkramean, digabung semuanya. Kemudian untuk kelasnya itu bisa di @pwr_kelas. Sudah, sisanya paling di YouTube @andridilindra itu sebenarnya buat ngelihat gimana proses gua motret di street sih gitu, pendekatan gua ke subjek foto, terus macam-macam film yang gue pakai, kamera yang gue pakai jenisnya apa gitu. Itu aja sih paling. Oke. Jangan lupa tuh ya Smart Viewers diikutin semuanya biar dapat ilmunya juga dari Kak Andrinya langsung gitu kan. Apalagi di YouTube-nya tuh banyak banget video-video behind the scene dari foto-foto yang di-share sama Kak Andri di Instagram. Jadi bisa langsung diambil ilmunya langsung dari sosial medianya aja.
Keren. Sudah dapat dipastikan saya akan daftar untuk Selasa depan. Ayo daftar. Saya daftar. Nah, buat teman-teman Smart Viewers itu dia ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing pada hari ini dengan Kak Andri mengenai kegiatan-kegiatannya dan juga berhubungan dengan analog gitu. Oke. Betul. Buat untuk Kak Andri hari ini udah join sama kita. Terima kasih Kak Andri. Terima kasih. Oke, mantap. Sukses terus. Sukses terus untuk Kak Andri. Ini salah satu impian saya tercapai untuk mengundang. Lagi-lagi Nathan menemukan ngobrol sama idolanya lagi. Itu dia Smart Viewers, kapan giliran Mantap. aku? Gitu. Nanti ya Nela, next time kita atur. Oke. Nah, untuk teman-teman Smart Viewers juga yang penasaran, minggu depan kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol seru tentunya dengan narasumber kita. Dan pokoknya buat teman-teman yang penasaran, ikutin aja terus sore-sore seru di hari dan jam yang sama. Akhir kata, Nathan pamit. Nela pamit dan juga Kak Andri pamit. Sampai jumpa lagi di episode sore-sore seru selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.